Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Ramadan, Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pentingnya Islamisasi ilmu ekonomi. Sebelum kita masuk ke tujuan awalnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari ilmu ekonomi tersebut. Definisi konvensional: ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan dan pilihan. Dalam pandangan konvensional, mereka mencetak suatu kebutuhan yang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, mereka mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena di dalam pemikiran konvensional, bahwa faktor-faktor produksi itu sangat terbatas. Sehingga tujuan dari konvensional tersebut untuk mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Di sisi lain juga, pemikiran konvensional yang paling utama adalah kelangkaan dan juga pilihan. Pilihan yang mereka inginkan tentunya tidak terbatas. Akan tetapi, produksi yang ada sangatlah terbatas. Lantas, definisi ekonomi dalam Islam mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat yang rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia itu sendiri. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing, sehingga terbentuknya sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah. Tentunya dalam ekonomi Islam, mereka lebih memacukan pada kesejahteraan, kedamaian, untuk mencapai satu tujuan yang falah. Sehingga ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat. Lalu permasalahannya, Islamisasi ilmu ekonomi itu harus ditetapkan. Kenapa demikian? Karena kehidupan membutuhkan suatu perekonomian yang islami. Bagaimana cara jual beli, bagaimana cara utang piutang, dan lain sebagainya. Itu harus berlandasan dengan syariat Islam. Jika menginginkan suatu negara atau menginginkan suatu masyarakat itu hidup sejahtera, maka kita harus mengetahui perekonomian menurut syariat Islam, yang mana bertujuannya untuk mensejahterakan, bukan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jika mencari keuntungan, maka kita sudah memasuki dalam ekonomi kapitalis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.